Asuransi Jiwasraya itu merupakan badan usaha milik negara yang didirikan pada tahun 1859 sampai dengan saat ini. Berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 3 cabang. Anak usahanya yaitu PT Mitras Raya Adhiraja dan juga PT Jiwasraya Putra. Latar belakang kasus PT Asuransi Jiwasraya. Akibat krisis ekonomi tahun 1998, PT Asuransi Jiwasraya juga ikut merasakan dampaknya, namun dapat bertahan dan membaik di tahun 2011. Akibat dari likuiditas yang terbatas, PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar atas klaim nasabah JS Saving Plan pada akhir Oktober 2018 sebesar 802 miliar dan mencapai 1,2 triliun di akhir Desember 2019. Kondisi keuangan yang buruk diakibatkan dari PT Asuransi Jiwasraya membeli saham-saham baru di akhir periode tutup buku untuk mempercantik laporannya. Permasalahannya, kantor KAPPWC memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan akhir tahun 2016 dengan laba bersih sebesar 1,7 triliun. Sementara laporan akhir auditan hanya mencatat sebesar laba bersih 1,06 triliun. Sehingga Rini Sumarno selaku Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan adanya fraud atas pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya. Rumusan masalah dari kasus ini yaitu yang pertama, apa yang mengakibatkan PT Asuransi Jiwasraya dilaporkan dengan dugaan fraud. Yang kedua, apa yang mengakibatkan Jiwasraya mengalami gagal bayar. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kasus PT Asuransi Jiwasraya. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui penyebab dari rumusan masalah tersebut. Etika Bisnis dan Profesi karangan Sukrisno Agus merupakan salah satu acuan untuk landasan teori yang kami ambil, yaitu teori yang pertama, teori egoisme, di mana menurut Rachel ini ada dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Di mana egoisme psikologis ini adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia ini dimotivasi oleh kepentingan berkota diri, sedangkan egoisme etis ini adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Nah, teori yang kedua yaitu teori etika deontologi, di mana teori deontologi ini adalah etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga ada teori hak, di mana dalam teori hak ini dibahas tentang segala sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut harus dihargai. Dan menurut hak ini adalah suatu tindakan atau perbuatan ini dianggap hak bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu tentang pembahasan kasus. Pada tanggal 10 Oktober 2018, PT Jiwasraya mengumumkan tak mampu untuk membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo, yaitu sebesar 802 miliar. Nah, lalu seminggu kemudian Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan fraud atas pengelolaan investasi Jiwasraya tersebut. Lalu audit BPK selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 menjadi rujukan, dan serta dalam audit tersebut disebutkan investasi Jiwasraya dalam bentuk medium term notes atau MTN PT Hansen International Tbk senilai 680 miliar, beresiko gagal bayar. Berdasarkan laporan audit BPK, perusahaan diketahui banyak melakukan investasi pada aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Kemudian, untuk menindaklanjuti hasil temuan pada tahun 2016 tersebut, BPK akhirnya melakukan investigasi pendahuluan yang dimulai pada tahun 2018. Nah, hasil investigasi ini menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi fraud tersebut dalam mengelola saving plan dan investasi. Nah, potensi fraud disebabkan oleh aktivitas jual beli saham dalam waktu yang berdekatan untuk menghindari pencatatan unrealized loss. Kemudian, pembelian dilakukan dengan negosiasi bersama
dengan pihak-pihak tertentu agar memperoleh harga yang diinginkan. Adapun solusi dari kasus PT Jiwasraya ini antara lain dengan melakukan restrukturasi utang, di mana perusahaan Jiwasraya ini melakukan perjanjian baru bersama para nasabahnya. Kemudian solusi yang kedua dengan pendirian holding asuransi, yaitu salah satu strategi yang dijadikan sebagai penyehatan dana PT Asuransi Jiwasraya. Solusi yang ketiga yaitu dengan bekerja sama dengan BUMN untuk membentuk suatu anak perusahaan. Kemudian solusi yang terakhir yaitu menjual portofolio saham dari PT Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kasus PT Asuransi Jiwasraya itu perlunya dilakukan pengawasan yang insentif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan langkah pertama yang perlu diselesaikan adalah skema pembayaran manfaat asuransi kepada pemegang polis dan segera dibayarkan. Selanjutnya adalah penerapan tata kelola perusahaan dan pengawasan untuk memberikan kepastian pembayaran guna menjaga kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi. Karena jika salah dalam mengelola pada BUMN, maka dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi di Indonesia.